Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Ya. Apa kabar anak ibu? Baik. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Tadi pagi pergi ada pamitan sama orang tua. Ibu, udah 35. Sama orang tua. 35 ada. Cimbi kanan, cimbi. 35 ada. Ya, baik. Ada sarapan nak ya? Sarapannya harus nasi aja. Kalau ya, dia. Boleh. Nah, roti juga boleh. Hari ini coba ibu dong. 2, 4, 6, 8, 10. Aduh, ada ya. 2 orang nggak hadir nak ya? Kenapa nak? Apa kabar ibu? Jackie. Iya. Jackie ya? Oh, sakit. Sakit ya? Ya, nggak apa-apa. Kita doakan semoga kalau kamu lekas sembuh nak ya. Nanti ibu catat itu yang sehat-sehat. Ya, oke. Ini hari ini kita belajar masalah apa nak? Coding ya. Tapi untuk menambah keberkahan ya, kita belajar hari ini. Kita baca doa dulu. Ya, mana Pak Ustadz kita yang biasa baca doanya? Oke. Ya, kasih. Nah, ya. Oh. Ya, kita doa dulu. Doanya, coba. Biasa aja. Ya. Ya, coba. Ilmuku dan pendidikanlah kecerdasanku. Amin. Silakan terima kasih ya. Ya, alhamdulillah. Coba semoga anak ibu hari ini bisa menerima pelajaran dengan baik, jadi anak yang baik, anak yang soleh-soleha. Amin. Ya, ntar ya buka pintunya ya. Jawab ya? Enggak. Ya. Ini hari kita belajar masalah coding. Nah, apa nak? Masalah kecerdasan artifisial ya, komputasional kecerdasan artifisial. Apa itu? Ya nak ya? Kemarin kita belajar tentang kalau coding itu bukan semata-mata dengan pelajaran harus komputer. Oh, kita harus laptop, harus ada data, enggak nak? Sehari-hari kamu juga belajar itu udah coding nak. Ya nak ya? Kemarin kita udah belajar ya tentang cara buat teh. Buat teh kan kalau buat teh ada tata caranya kan. Pertama apa nak? Siapin peralatannya. Habis itu dimasak air. Itu taruh apa? Taruh teh. Habis itu taruh apa lagi? Gula. Habis itu diaduk terus diminum. Nah, itu udah coding ya. Biasa kalaupun pakai gadget ataupun apa biasa kan pegang HP. HP kamu kalau main HP main apa? Selalu main game ya? Nah, enggak nak. Itu kita dengan HP kita bisa belajar tentang pelajaran. Kan suka ya kalau pelajarannya di AI kan ada di Gemini atau di GPT. Nah, ada tuh kan? Mari kita udah belajar tentang itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Ya nak ya? Nah, di sini di perangkat keras komputer ada apa aja nak? Kita ada apa? Benarnya? Ada apa? Mouse. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Monitor. Ada apa lagi? Speaker ya. Nah, ini seperti yang depan ibu ini ada mouse juga, ada monitor. Coba kita lihat dulu ya, nak ya. Nah, ini ada namanya PPT nah ya.
Coba kita lihat nih. Mungkin itu pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, kecerdasan artifisial. AI. Apa tuh nak? Mesin cerdas dan non cerdas. Ya nak ya. Di sini apa yang dimaksud itu? Membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya nak ya. Ada contoh-contohnya nak. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjumpainya. Ada apa yang artinya mesin cerdas? Mesin cerdas itu tanpa kita ajarin, tanpa kita kasih tombol on ataupun play, dia bisa menjalankannya. Contohnya seperti apa nak? Seperti apa coba? Mesin cerdas itu. Ya ini dia nak ya. Nah ini. Ini apa nih? Nih. Iya, penyapu otomatis. Ya nak ya. Nah ini. Terus ini ada blender. Blender cerdas atau enggak? Enggak. Dia harus kita on kan. Baru dia. Ya kan? Terus pas kita matikan baru mati ya kan? Nah, seperti kalkulator ini juga, ini mesin non cerdas juga. Kenapa? Karena kan kita buat 2 tambah 2 sama dengan. Nah, yang cerdas lainnya apa? Itu seperti GPT. Itu cerdas nggak? Cerdas. Kita tanya, di mana alamat rumah Bu Noni? Langsung dibuatnya kan? Ya kan? Kita tanya, siapa presiden yang pertama? Langsung dijawab tuh nak. Ya, pernah coba kan? Di AI kan? Nah, kalau ada soal umpamanya pelajaran kita, kamu lebih tahu lebih rinci lagi, bisa lihat di GPT. Ya. Nah, ini seperti mobil ini mobil apa nih? Nah, ini mobil termasuk mesin mobil cerdas. Sekarang nak ada mobil yang tanpa dikemudi, dia bisa jalan sendiri. Makanya udah canggih dunia. Kita anak-anak ibu nggak boleh kalah dengan mesin aku. Ya, karena mesin nggak punya apa? Mesin dia bisa pintar kan? Bisa jalan sendiri, bisa tanpa diinstruksi. Tapi kalau tapi dia tidak punya apa, Oto? Nggak ada otak. Gak ada otak ya, gak ada akal ya. Iya betul. Dia itu kalau robot, kalau dia agak selek sedikit, di situ dia bisa nabrak orang, bisa mukul-mukul orang. Tapi kalau kita manusia, kita ini punya akal. Allah Taala ciptain kita punya akal, punya otak, punya perasaan. Sekarang banyak ini untuk ke depan itu banyak nanti diciptakan mesin-mesin cerdas seperti itu. Nah, nanti ada yang mencuci, udah kan mesin cuci, gak ada yang cuci. 2 hari lagi ada yang memasakin. Itu malah di luar negeri yang jadi pramusaji itu yang bawa makanan itu udah robot aku, ya kan? Diantar robot ngantar. Nanti kalau di sini belum daerah kita ini, tapi ke depan itu bakalan. Kamu nggak boleh kalah dengan itu. Makanya sekarang ini kita coba pelajari tentang mesin cerdas ini ya. Nah ini selanjutnya. Nah apa itu kecerdasan artifisial? Ya coba siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa nih? Iya Siti coba. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Ya seperti manusia dia. Dia berpikir seperti manusia dia. Tapi dia tetap bukan manusia. Nah nggak bisa dikalahkan dengan Allah Ta'ala punya. Ya nah ya. Dia tuh bisa AI itu coba, AI. Ya kan? AI itu coba. Bisa dia membuat keputusan sendiri seperti ini. Seperti Google Map. Itu apa? Ya kan? Kalau kamu tanya buat alamat SD 5 Banda Baru, itu masih di lock semua itu. Saya mau ke SD 5 tunjukkan SD 5 Banda Baru. Langsung lurus, belok kanan, belok kiri, ya kan? Walaupun kadang-kadang kita dibawa ke sawah ya. Padahal ke sawah itu untuk jalan pintas. Betul juga, nanti belok kanan lagi, jalan lagi dia. Belok kiri. Nah, gitu kan? Sekarang udah gampang nak. Kamu mau kemana aja, jangan takut tersesat. Ada Google Map, ya kan? Nah, itu dia. Nah, nih terus coba Daniel, coba baca itu apa Daniel? Cara kerja
kecerdasan artifisial atau KA bekerja dengan cara yang mirip seperti manusia. Ya kan? Jika ingin memahami sesuatu, maka penting sekali untuk mempelajari informasi atau yang disebut data, berlatih dan kemudian menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk membuat keputusan. Itu dia. Jadi dia itu tetap juga kita manusia yang menginputnya. Nah, kita yang pertama menginput ke dianya, barulah dia bisa menjalankannya. Cara kerja KA terdiri dari 3 tahap utama. Apa? Data sebagai masukan. Nah, kita yang membuat dia, kita yang memasukkan data. Ya nanya, habis itu pelatihan model sebagai proses. Nah itu prediksi atau output lainnya. Ya. Nah, apa itu? Contohnya yang paling ringan aja, kita lihat coba. Kita umpamanya pakai kalkulator aja. Yang mengetiknya siapa? Kita. 2 kali 3 sama dengan, dia kan langsung cari dalamnya kan? Waktu kita ketik sama dengan langsung keluar 6. Itu hasilnya. Itu yang paling ringan saja. Ya nah ya. Nah ini. Manfaatnya apa untuk kita? Untuk kita sehari-hari. Ya. Di era digital ini, ya, kecerdasan artifisial atau KA telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan kita itu ada semua. Ya, teknologi ini tidak hanya hadir dalam bentuk sistem virtual atau sistem rekomendasi di platform digital, tetapi juga digunakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keuangan, hingga industri manufaktur. Dengan kemampuannya dalam mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, KA membantu meningkatkan efisiensi, ya mempercepat pengambilan keputusan serta memberikan solusi yang lebih cerdas dan terpersonalisasi. Ya, ini siapa yang buat? Itu Bapak Russell dan Nobring. Itu sesuai dengan dia punya melihat kebutuhannya ya. Nah ini dia. Di kesehatan apa? Itu kesehatan kan sekarang kita kalau mau berobat harus daftar dulu. Nah itu pakai juga itu masalah komputernya kan, daftar dulu. Habis itu di mana? Di keuangan. Di keuangan di mana? Kamu pernah lihat sekarang banyak kan itu BSI yang ada di mana-mana tuh? Ya kan? Kalau kamu mau ambil uang, kamu nggak usah jauh lagi perginya. Tempat banklah bisa, ya kan? Ambil uang itu keuangan bisa ya. Nah, ini dia mesin cerdas. Contohnya, mesin yang bisa belajar menyesuaikan diri dan mengambil keputusannya sendiri. Contohnya apa robot pen di ponsel tuh yang ada di ponsel kamu kan ada ya. Habis itu apa lagi? Nyapu otomatis. Dia tuh jalan sendiri tanpa dia kalau kena meja langsung mundur. Nanti di mana ada sampah, di mana ada debu, langsung dia nyapu. Itu namanya. Ya, dia itu Google Assistant atau Siri itu ya. Nah, itu kamera HP yang bisa mengenali wajah. Ada kan? Buka kunci di HP pakai wajah ada? Ya kan sekarang ada yang pakai wajah, ada yang pakai suara. Ya ya. Nah itu. Habis itu mobil tanpa pengemudinya. Nah itu bisa jalan sendiri dia kita kan nanti di sini belum ada ya. Tapi nanti di luar negeri udah ada pencet aja lock semua ya. Dia langsung jalan. Kita duduk aja. Tapi itu harus hati-hati juga. Nanti kalau ada konsernya nabrak, ya kan. Habis itu ada mesin non cerdas. Ya. Apa itu? Mesin yang hanya bekerja sesuai perintah, tetap tidak bisa belajar dia. Contohnya apa? Blender. Blender kalau dihidupin dulu kan? Mesin cuci. Tuh ada, situ nggak ada tuh. Setrika juga. Setrika itu kan kalau mau biar panas dia. Ini dulu nanti mati. Kipas angin betul, kipas angin. Habis itu kalkulator tadi, mesin cuci betul juga mesin cuci dihidupin. Ada juga yang otomatis langsung dia mengerikan, tapi tetap juga. TV, televisi ya ya. Ya. Nah itu adalah contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas.
cara kerjanya. Bisa belajar dari pengalaman dan ya, coba lihat tuh. Apa cara kerja? Perbandingan mesin cerdas dan non cerdas. Apa nak? Non cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kerjanya. Itu adalah mesin cerdas ya. Hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Itu tidak cerdas. Ya, jadi Ibu bisa paham kan? Mana mesin cerdas, mana tidak kan? Apa itu cerdas? Pinter ya, ya. Ya. Adaptasinya apa? Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Nah, lebih pinter dia. Tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Itu mesin non cerdas, kayak blender. Itu dia nggak bisa. Tapi kalau umpamanya mesin cerdas, itu bisa. Kenapa? Karena nanti di laptop itu dimasukin langsung update terus. Jadi dia bisa menyesuaikan diri. Ya nak ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya nggak Ibu? Ya. Ya. Ada yang mau tanya? Sepeda listrik mesin cerdas nggak tuh? Ayo. Ini anak Ibu rata-rata pakai sepeda listrik kan? Ya kan? Ya. Coba. Kamu nggak tanya, Ibu tanya. Sepeda listrik mesin cerdas? Enggak. Kenapa? Kamu yang kemudiin, kamu yang hidupi, kamu yang berhentiin, kamu yang parkirkan ya. Mungkin nanti ke depan ada tuh mesin sepeda listrik cerdas. Coba nak, naik, saya mau ke sekolah, duduk. Dia jalan sendiri ya, bisa jadi. Ya, semoga suatu saat kamulah penemunya nanti ya. Ini nak, bukan orang mereka ini yang menciptakan ini semua, itu ada ilmuwan, mereka belajar. Makanya kamu sekarang mulai belajar, kamu harus ciptakan inovasi-inovasi juga, ya sayangnya? Ya, harus jadi anak yang pintar. Ya. Nah, ini ada diskusi kelompok. Nanti Ibu kasih lembarnya ya, kakaknya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Nah, kita nonton video dulu ya. Ini ada video tentang ya. Coba perhatiin dulu ya. Cek mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vacuum cleaner. Anak-anak pernah melihat vacuum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vacuum. Lihatlah robot vacuum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa dikenakan oleh manusia. Hebat kan? Vacuum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak vacuum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin non cerdas. Yang kedua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan mesin non cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin non cerdas. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada Blender. Blender merupakan mesin non cerdas. Dan terakhir ada robot vacuum. Robot vacuum merupakan mesin cerdas. Anak-anak sudah paham kan? Terima kasih. Nah, memang ya, itulah dia mesin cerdas dan non cerdasnya ya. Apa aja tadi mesin cerdasnya, Nak? Ada robot vacuum, apa lagi? Mobil listrik juga ada, apa lagi? Google Maps, mesin cerdas kan? Google Maps, ya kan? Apa lagi, Nak?
masalah kelompok dan presentasinya ya. Ini Ibu ada, tadi kita kan udah belajar tentang mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Buat dulu nak. Bebas. Nama kelompok ya terserah. Ya. Ya. Ada situ nak? Udah. Nama kelompok yang di sini. Ya, siap ya. Udah ya, siap ya, yuk kumpulkan ya. Kumpulkan. Ya nih. Nah, yuk siapa yang duluan mau maju? Yuk, presentasi dulu. Presentasi aja loh, siapa yang mau maju? Ayo sayang. Kelompok mana? Kelompok Sebeber, kelompok apa nak? Dah. Ya udah itu aja. Gak apa-apa itu. Iya sayang. Dah, yuk mulai dari kelompok cantik manis. Sini ya, maju depan ya. Semuanya sayang. Sini baru masuk. Siap ya? Gak apa-apa. Udah, nama sudah ditulis nama-namanya. Cepat nak. Sini nak. Ya, coba. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Ya. Perkenalkan kami dari nama kelompok For Girls Beautiful. Ya, ya karena nama Saponin tadi bahasa Inggris gitu ya. Nah, coba. Mata, Fatih, Imam, Yasin. Iya. Jadi itu gimana? Apa yang kamu tunjukkan? Itu ada gambar apaan? Di situ ada monitor, ada Ada speaker, ada mouse, ada keyboard, ada cok. ya betul. Betul nak? Betul. Tepuk tangan dulu ya. Ini ada kelompok dari kelompok Horticulus. Wah. Ya silakan duduk. Nih, yuk. Kelompok selanjutnya siapa? Ya udah, yuk yang duluan kelompok apa namanya? Yuk Vincent. Iya nak. Ayo. Ayo. Yuk, masuk maju. Masuk. Please. Ini lah. Ya. Suka hati lo kamu mau apa? Ulang. Nama kelompoknya. Oke, yuk sini ya. Nama kelompok. Ini Pak, sini. Ya, sini. Apa nama kelompoknya? Nama kelompoknya apa? Kelompok apa? Kelompok elang. Iya, kelompok elang. Namanya kelompok elang. Coba siapa aja kelompoknya? Mereka Review Fadani, Review Munawar, Rahmat Aulia. Terus apa yang kamu presentasikan? Di sini ada apa nak? Ada keyboard, Ada keyboard,
mempelajari tentang alat-alat yang ada di laptop ya. Nah, anak ibu udah tahu jadi itu adalah salah satu seperti tadi ada mouse, ada speaker, ada monitor, ya nah itu adalah perangkat-perangkat yang ada di laptop nah ya. Terus ini termasuk apa nih? Kalau laptop ini termasuk cerdas atau non cerdas? Non cerdas karena kita yang mengendalikannya, ya nah ya. Kita yang harus membuka-bukanya. Tapi di dalamnya itu ada cerdas, seperti ada kita buka Gemini atau GBT atau AI, ya nah ya. Langsung dia bisa mencarinya, ya nah ya, bisa mencari langsung. Nah, sekarang ada yang mau tanya anak ibu? Ada? Ya. Di sini juga ini termasuk nggak? Monitor ini termasuk non cerdas atau cerdas? Non cerdas karena kita yang harus mematikannya, ya. Nah, nggak ada yang bertanya lagi mungkin sampai di sini. Ke depan, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial yang lebih jus lagi. Mungkin anak ibu nanti akan dipelajari dengan kerja langsung dengan Chromebook, ya nah ya. Jadi anak ibu bisa langsung bekerja dengan Chromebook tentang kecerdasan artifisial ini. Ya, sampai di sini aja nak pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi ya dalam waktu yang sama. Semoga anak ibu selalu belajar di rumah, jangan males-males sayangnya, karena sekarang robot-robot sudah menunggu kita. Ya, anak ibu harus lebih pintar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.